Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar buat sobat semua? Semoga sobat selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan segala urusan dan rezekinya. Amin. Buat sobat yang baru saja melihat channel ini, bisa langsung subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik selanjutnya. Pada kesempatan kali ini saya akan membuatkan pupuk yang simpel dan tentunya sangat berdampak, di mana pupuk ini bisa menjadi biang ataupun starter saat kita melakukan pengomposan. Pupuk yang akan kita buat kali ini yaitu mikroorganisme lokal dari bahan nasi basi. Mol yang akan kita buat ini bisa menjadi biang saat kita pembuatan kompos padat ataupun cair. Jadi ketika nanti mol ini sudah jadi, ini bisa menjadi sumber mikroba saat kita membuatnya atau mengembangkan POC atau pupuk padat lainnya. Jadi biasanya mol ini kita gunakan sebagai sumber mikroorganisme atau bakteri saat kita melakukan pengomposan seperti E4 ataupun mikroba-mikroba lainnya. Di sini saya akan menjelaskan cara pembuatan mol dari nasi basi ini. Bahan yang kita gunakan yang pertama tentunya di sini ada nasi basi. Nasi basi ini telah saya diamkan selama 4 hari dan ketika sudah mulai muncul jamur seperti ini, itu pertanda pada nasi ini telah mengandung Trichoderma yang tentunya baik untuk tanaman kita, dan ada jamur-jamur lainnya, dan ini bisa menjadi variasi mikroorganisme pada mol kita nanti. Jika sobat memiliki nasi basi, jangan langsung dibuang, dibiarkan dahulu lalu buat mol sebagai sumber mikroba untuk kita aplikasikan ke tanaman atau sebagai biang saat kita pembuatan pupuk organik cair ataupun sebagai biang saat kita pembuatan pupuk padat. Bahan selanjutnya di sini ada air sumur, menggunakan air sumur ataupun air kolam. Lalu bahan selanjutnya di sini ada molasses. Selain molasses, sobat juga bisa menggunakan gula merah. Jadi mana yang sobat gampang temukan saja. Tanpa berlama-lama, yuk langsung kita ke proses pembuatannya. Nah, sobat, di sini bahan-bahan untuk pembuatan mol nasi basi ini telah saya sediakan dan kita langsung saja ke proses pembuatannya. Ini telah saya sediakan air sumur sebanyak 1,5 liter di dalam wadah ini. Selanjutnya di sini ada nasi basi yang telah saya biarkan selama 4 hari dan sudah kelihatan ini ada beberapa jamur, ini seperti jamur Trichoderma dan beberapa jamur lainnya. Tentunya dengan kita ketahui ada kandungan jamur baik, kita kembangkan untuk sebagai sumber mikroorganisme lokal yang akan kita buat untuk bahan-bahan pembuatan pupuk organik cair ataupun sebagai biang pengurai atau dekomposer pada proses pembuatan pupuk organik padat. Langsung saja kita masukkan nasi ini ke dalam wadah yang telah kita sediakan. Nasi basi telah kita campurkan. Selanjutnya kita tambahkan molasses. Molasses yang kita tambahkan di sini sebagai sumber makanan untuk mikroorganisme atau bakteri yang telah kita masukkan agar semakin berkembang. Untuk molassesnya ini sendiri bisa kita gunakan 3 tutup botol. Selanjutnya kita lakukan pengadukan sampai semua bahan tercampur secara merata. Untuk nasi basinya ini kita biarkan saja dia menggumpal karena dia masih menyatu karena lengket. Yang penting untuk molassesnya ini kita pastikan sudah terlarut secara homogen. Proses pembuatan mol dari nasi basi ini telah selesai. Jadi pupuk mol ini bisa kita lakukan, kita masukkan ke dalam botol ataupun di wadah ini saja, tapi kita lakukan penutupan lalu kita simpan ke tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung dan jangkauan anak-anak. Kita akan melakukan fermentasi pada mol nasi basi ini selama 7-10 hari. Ketika sudah 7-10 hari, mol nasi basi ini bisa kita aplikasikan atau kita gunakan sebagai starter atau biang saat kita pembuatan pupuk organik cair ataupun pupuk organik padat. Mol ini sangat banyak manfaatnya. Mol ini juga bisa langsung kita aplikasikan ke tanaman, di mana
Ketika mol ini sudah jadi, kita bisa mengaplikasikannya ke tanaman dengan cara penyemprotan ataupun pengocoran. Bila sobat ingin melakukan pengocoran, mol ini bisa kita gunakan sekitar 20 ml per liter air, lalu kita lakukan pengocoran pada tanaman kita. Dan bila ingin melakukan secara sprayer atau penyemprotan, dosis mol nasi basi ini bisa kita gunakan 10 ml saja dan kita aplikasikan atau kita sprayer pada tanaman kita. Tapi untuk aplikasi mol ini saran saya lebih baik kita lakukan secara pengocoran agar menambah ragam mikroorganisme di sekitaran tanaman kita, yaitu di tanah. Dan ketika tanah kita sudah beragam mikroorganisme baik, tentunya bakal berdampak pada tanaman kita. Dan tentunya tanaman kita pasti menjadi lebih sehat. Baik Sobat Caping, untuk interval pengaplikasian mol ini, jika kita aplikasikan ke tanaman, kita bisa lakukan 1 minggu sekali saja. Jangan kita lakukan terlalu sering, karena bila kita lakukan aplikasi mol nasi basi ini terlalu sering, bisa mengakibatkan sekitaran tanaman kita menjadi asam. Dan ketika tanah kita sudah menjadi asam, ini akan berdampak buruk pada tanaman, di mana tanaman kita tidak bakal menyerap hara yang kita berikan atau kita aplikasikan pada tanaman. Kita harus mengetahui interval dan dosisnya. Proses pembuatan mol ini sangat sederhana dan simpel, karena kita hanya membutuhkan nasi basi dan molasses yang kita campurkan dan kita lakukan fermentasi untuk mendapatkan mol nasi basi ini. Tentunya bisa melakukan atau mencobanya di rumah untuk amunisi mikroorganisme lokal. Jadi Sobat Caping tidak usah membeli seperti empan dan produk-produk lainnya. Bisa menggunakan mol ini untuk sumber mikroba atau mikroorganisme lokalnya. Dari sekarang kita harus menjadi petani yang cerdas, kreatif juga mandiri agar kita menjadi tidak tergantungan terhadap produk-produk yang ada di pasaran. Karena Sobat Caping sudah melihat dan tahu bahan-bahan yang kita gunakan di sini sangat sederhana, di mana kita ketahui harga pupuk ataupun produk-produk pertanian saat ini sangat mahal. Kalau kita bisa buat sendiri, kenapa kita harus beli? Di mana manfaat dari produk-produk ini yang kita buat sama dengan yang ada di pasaran. Baiklah Sobat, demikian pembuatan mikroorganisme lokal dari nasi basi ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya agar channel berkembang dan dapat memberikan manfaat bagi semua para petani. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani.